Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Kali ini Media Pahlawan akan membahas salah satu pahlawan nasional kita yang bernama Jenderal Basuki Rahmat. Semoga dengan menonton dan mendengarkan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama bagi para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Selamat menyimak ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan komen ya. Terima kasih. Basuki Rahmat, saksi kunci Super Semar. Akhirnya surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang akhirnya menumbangkan Orde Lama dan mengantar Indonesia memasuki Orde Baru, tidak lepas dari peran 3 Jenderal Angkatan Darat yang datang menghadap Presiden Soekarno. Mereka adalah Muhammad Yusuf, Amir Mahmud, dan Basuki Rahmat. Basuki Rahmat dilahirkan di Tuban, Jawa Timur, 4 November 1921. Semula tokoh militer ini hendak menjadi guru, sehingga dia meneruskan pendidikan di Sekolah Guru Muhammadiyah Yogyakarta. Menjadi guru ternyata bukan jalan hidupnya karena dia kemudian memasuki dunia militer yang justru mengharumkan namanya dengan mengikuti pendidikan pembela tanah air atau disingkat PETA selama pendudukan Jepang. Selepas pendidikan PETA, dia ditempatkan di daerah Pacitan dengan pangkat Shodancho atau Komandan Pelopor. Basuki Rahmat terus berkecimpung dalam dunia militer, baik saat Jepang meninggalkan Indonesia dan Belanda hendak menjajah kembali, maupun hingga Indonesia meraih kemerdekaan. Dia terlibat aktif dalam pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR Mauspati di Jawa Timur. Dengan bakat kepemimpinan yang menonjol, ia ditunjuk menjadi Komandan Batalion 2 Resimen 31 Divisi 4 Ronggolawe dan kemudian ditunjuk menjadi Komandan Batalion 16 Brigade 5 Divisi 1 Jawa Timur. Karir militer anak Tuban ini terus melejit setelah Indonesia meraih kemerdekaan. Berbagai jabatan penting dalam dinas kemiliteran pernah disandangnya. Basuki Rahmat pernah ditugasi negara untuk menjadi atase militer Republik Indonesia di Australia. Dia juga pernah menjadi Komandan Komando Daerah Militer atau Kodam 7 Brawijaya dengan pangkat Mayor Jenderal. Dia juga terlibat aktif dalam mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi dalam peristiwa penentuan pendapat rakyat yang disingkat PEPRA. Ketika Partai Komunis Indonesia melancarkan serangan kejinya yang ditandai dengan gerakan 30 September, Basuki Rahmat turut melakukan penumpasan anggota-anggota PKI. Atas keberhasilannya, ia kemudian diangkat menjadi Deputi Khusus Menteri Panglima Angkatan Darat. Dia bersama Muhammad Yusuf dan Amir Mahmud menghadap Presiden Soekarno, hingga lahirlah kemudian Super Semar yang sangat terkenal itu. Basuki Rahmat pernah memangku jabatan selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam 4 kabinet berturut-turut, dimulai dari Kabinet Dwi Kora II, 28 Maret 1966 hingga 25 Juli 1966, Kabinet Ampera I, 25 Juli 1966 hingga 17 Oktober 1967, Kabinet Ampera II, 11 Oktober 1967 hingga 6 Juni 1968, dan Kabinet Pembangunan I, 6 Juni 1968 hingga 28 Maret 1973. Dia belum menuntaskan masa kerjanya sebagai Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Pembangunan I ketika Tuhan telah memanggilnya terlebih dulu. Basuki Rahmat wafat pada 8 Januari 1969 akibat serangan jantung. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, dengan upacara kebesaran militer. Atas jasa dan pengabdiannya, pemerintah Indonesia mengangkat Basuki Rahmat sebagai pahlawan pembela kemerdekaan pada tahun 1969.